membakar hutan. Dan juga kalau masyarakat umum itu ada aturan tidak boleh membakar sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu kembali wabarakatuh. dengan podcast BBLK Palembang. BBLK Palembang, layanan cepat, andal, hasil akurat. Berhubung dengan keadaan cuaca yang banyak kabut, ya kita akan membawakan tema polutan udara. Kita ditemani ada narasumber kita, yaitu Bapak Kemas Ahmad Syukri, APT MPH. Beliau adalah tim ahli PME BBLK Palembang. Adapun PME artinya adalah pemantapan mutu eksternal, dan kita sebagai penyelenggara di sini ya Pak. Selamat datang Pak di BBLK. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada narasumber kedua kita, yaitu Bapak Dariusman, SKM MKes. Beliau adalah pegawai BBLK Palembang dan kepala instalasi kimia kesehatan, sekaligus juga manajer teknis BBLK Palembang. Bagaimana Bapak, sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa Palembang saat ini diliputi oleh kabut asap, di mana kita bangun pagi itu sudah bertemu dengan cuaca yang kayaknya kurang mendukung. Untuk itulah saya akan banyak bertanya kepada narasumber kita. Untuk di Palembang yang sedang diselimuti asap saat ini, menurut Bapak sumbernya itu dari mana ya Pak? Memang beberapa hari ini, terakhir ini kita lihat kota Palembang berasap. Ya. Nah itu sumbernya kebanyakan dari kebakaran di ladang atau kebakaran hutan yang berada di sekitar kota Palembang. Sehingga di bawah angin lah ke kota Palembang, dan kota Palembang yang menerima dampaknya yang kita bisa rasakan saat ini. Iya Pak. Selain dari itu Pak, untuk sekarang ini apakah polutan yang lain sudah turut juga membuat buruk cuaca? Memang pencemaran itu bisa banyak sumbernya ya, misalnya dari kendaraan dan sebagainya. Tapi untuk saat ini yang dominan itu adalah asap dari pembakaran lahan dan hutan yang ada di sekitar Palembang. Oh, baik. Untuk kondisi udara, kita untuk tahu baik atau enggaknya itu dari mana Pak? Baiklah ya, jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengeluarkan peraturan yang disebut dengan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Jadi kita bisa lihat dari angka yang ditampilkan dari ISPU tadi, apakah kondisi daerah tersebut baik, sedang, berbahaya, atau sangat berbahaya. Ada angka-angka yang bisa dipantau oleh masyarakat sehingga bisa mengetahui kondisi udara yang ada di sekitar mereka. Iya, ISPU, kayaknya saya baru dengar ini Pak ya. ISPU itu apa Pak? Kan bisa dijelaskan, dijabarkan lebih lanjut. Kira-kira kalau untuk saya sebagai orang awam supaya paham itu gimana Pak? Jadi ISPU itu adalah Indeks Standar Pencemaran Udara, atau disebut orang ISPU ya. Kepanjangan dari itu, jadi merupakan angka yang tidak mempunyai satuan. Jadi bisa misalnya angkanya 50, 75, jadi angka yang tidak ada satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara di suatu lokasi. Jadi menggambarkan di suatu lokasi ya, bukan berarti kalau ada di Palembang menggambarkan daerah lain ya, di lokasi. Nah kebetulan kalau di kota Palembang ini ada bantuan dari KLH. Alat tersebut jadi terpasang, kalau Bapak Ibu sering jalan-jalan ke Palembang Icon atau Transmart, alat tersebut berada di Simpang 5, orang nyebutnya Simpang 5 DPRD. Di situ alat ISPU itu terpasang. Nah, ISPU ini untuk mengetahui dampak, dari situ kita bisa mengetahui dampak terhadap kesehatan manusia, secara estetika, dan juga terhadap makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar tersebut. Estetika misalnya kan kalau berasap kan udara kelihatan burem gitu ya. Tadi Bapak bilang bahwa itu ada 50 angka itu Pak. Itu kita ngelihat 50, dikatakan 50 itu kategorinya gimana itu Pak? Jadi ISPU tadi angka tersebut berdasarkan perhitungan ada 5 parameter. Jadi yang diukur itu adalah partikulat
partikulat. Atau kita menyebutnya kalau orang awam itu debu ya. Partikulat dengan ukuran yang kecil sekali, yang tidak bisa dilihat secara mata telanjang. PM10, PM2,5. PM itu jadi partikulat itu ukurannya yang kalau 2,5 itu 2,5 mikron ya. Kalau Bapak Ibu bayangkan 1 mili seberapa itu 1/1000-nya, jadi sangat kecil sekali. Kemudian ada parameter karbon monoksida atau CO kita mengenalnya ya, yang biasanya dikeluarkan dari pembakaran fosil ya, motor gitu ya, atau kita kalau punya genset itu keluar CO-nya. Kemudian ada nitrogen dioksida NO2, sulfur dioksida SO2, ozon dan hidrokarbon. Nah itu semua diukur. Kemudian nilai yang paling tinggi itu yang ditampilkan di ISPU. Nanti keluar angkanya. Saya contohkan misalnya 75 ya, atau 90. Nah, nanti di laporan ISPU sebutkan misalnya kondisinya dalam keadaan nilainya 75 dengan parameter dominannya misalnya PM 2,5. Jadi yang paling dominan adalah dari partikel atau debu. Jadi siapapun di antara parameter ini yang tinggi itu yang ditampilkan. Itu yang ditampilkan. Nah, berkaitan nih kebetulan BBLK, kita kan di BBLK ini Pak ya. Untuk parameter yang disebut ke Pak Supri tadi seperti partikulat, monoksida, nitrogen dan teman-temannya, di BBLK sendiri bagaimana Pak Dariusman? Apakah bisa kita lakukan itu? Terima kasih Bu Riana. Pada saat ini BBLK Palembang semuanya bisa kita ukur parameter-parameter yang disebutkan Pak Sukri tadi ya, PM2,5, PM10, karbon monoksida, SO2 ya, semua yang bisa. Dan kita ya pastikan harganya pasti bersaing ya. Oh, berarti harganya bersaing. Apa bisa diinformasikan Pak di sini harganya atau bagaimana? Harganya nanti bisa dicek di websitenya BBLK. Baik. Dengan kategori ISPU tersebut, bisa dijelaskan Pak apa yang kita harus lakukan? Kembali ya, kita ISPU tadi selain angka-angka bisa ditampilkan dalam bentuk kategori dengan warna ya. Oh iya. Jadi di situ misalnya nilai 1 sampai 50 itu dikategorikan baik. Warnanya hijau. Masih aman Pak ya? Aman ya, baik ya. Kemudian 51 sampai 100 itu kategori sedang. Sedang, masih aman juga Pak? Kemudian di atas 100 sampai 200 itu baru kategori tidak sehat, warnanya kuning. Di atas 200 sampai 300 itu sudah sangat tidak sehat, warnanya merah. Nah, di atas 300 itu sangat berbahaya, warnanya hitam. Itu kategori. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya membuka di website KLH Pusat atau website KLH Kota Palembang atau kalau daerah provinsi itu ada di UPT di lab lingkungannya. Nah di situ ada informasi ISPU per hari, jadi bisa dilihat warnanya apa, nilainya berapa dan warnanya apa. Selain dari warna-warna tadi kan ada bilangnya baik, terus ada yang masih sehat dan sebagainya itu, kita bisa tahu nggak Pak, maksudnya itu apa sih yang lebih masih amankah atau apa kategori-kategori yang bisa kita lakukan di sana? Ya itulah, kalau baik tadi hijau ya, nah itu tingkat kualitas udara yang sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan maupun tumbuhan, baik sekali ya. Nah, itu biasanya kalau di daerah pegunungan gitu Pak ya, di negara Eropa yang pegunungan itu biasanya nilainya di segitulah ya. Nah kalau yang biru di atas 50 tadi sampai 100 itu sedang. Jadi tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi aktivitas kita pada saat itu bagaimana Pak? Masih bisa dilakukan dengan baik? Fisik, kecuali orang yang sensitif ya. Sensitif maksudnya gimana Pak? Misalnya nilai itu dominan pada misalnya partikulat ya. Kemudian orang sensitif yang punya penyakit asma, pernapasan itu dihindari ya. Kemudian kalau tingkat yang kuning tidak sehat
Jadi kualitas udara bersifat sudah mulai merugikan pada manusia, hewan. Ya. Itu juga lebih dikurangi aktivitas kita di luar. Pakai masker, iya. Kalau yang punya masker dan tidak keberatan pakai masker, pakai masker, gitu, ya. iya. Nah kalau yang sudah sampai merah dan hitam itu kalau bisa ya kita hindari sekali untuk beraktivitas di luar ya. Ya apalagi masih bahaya itu Pak ya, yang udah hitam gitu ya. Kalau hitam itu udah bahaya kali, mungkin nggak keluar lagi Pak. Kalau kita lihat tuh di jalan penuh dengan asap kalau itu. Mungkin jarak pandang juga udah terlalu dekat ya. Itu mengganggu orang berkendaraan, mengganggu transportasi udara kan. Iya. Nah mengenai udara yang ada saat ini Pak, menurut Bapak ada nggak panggilan ataupun mungkin saran untuk kita sebagai masyarakat? Apa sih sebetulnya biasanya ini kan terjadi di musim kemarau. Ya. Nah, apalagi kita sekarang dipengaruhi oleh El Nino, kekeringan yang panjang. Biasanya pemerintah itu sebelum memasuki musim ini dia sudah memberikan sosialisasi ya pada masyarakat, jangan membakar lahan, jangan membakar hutan, dan juga kalau masyarakat umum itu ada aturan tidak boleh membakar sampah. Nah, itu ya. Jadi itu sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, cuman karena pengaruh cuaca tadi bisa saja kebakaran itu tidak sengaja. Karena begitu terlalu kering, daun-daun terbakar sendiri dan karena tiupan angin sehingga cepat membesar. Walaupun pemerintah sudah melakukan upaya misalnya menyemprotkan air atau pemadaman di lokasi. Dan kalau Bapak Ibu lihat sekarang ini sering lewat helikopter itu, bawahnya ya itu ada water booming namanya. Untuk disebar gitu Pak ya, memadamkan api. Iya. Jadi sepertinya memang harus membuat masyarakat sadar ya Pak ya, bahwa pembakaran pada saat ini itu harus dikurangi. Nah kembali kepada Pak Darisman, Pak. Ini kan dampaknya nih ada untuk mereka yang punya sensitif kata Bapak tadi. Untuk di BBLK sendiri bagaimana Pak? Apakah kita punya untuk pemeriksaan tersebut? BBLK untuk penanggulangan ISPA itu ada beberapa parameter ya. Salah satu itu masuk ke daftar medikal ya. Ada pemeriksaan spiro, ada pemeriksaan untuk demam, okay. Nanti untuk lebih detailnya nanti bisa buka di websitenya BBLK, nanti bisa lihat parameternya untuk kategori saluran pernapasan. Baiklah. Sebelum kita tutup acara kita hari ini, ada baiknya kita bertanya kepada narasumber, kira-kira apa sih Pak statement yang Bapak mau keluarkan ataupun Bapak imbau kepada kami, baik sebagai BBLK Palembangnya ataupun kepada masyarakat yang teman-teman podcast kita yang sedang mendengar saat ini Pak. Terima kasih ya. Jadi kalau untuk yang terdampak, masyarakat yang terdampak ya kami sarankan untuk mengurangi aktivitas luar, ya, kemudian banyak minum air putih, kemudian jangan lupa minum vitamin supaya kondisi tubuhnya sehat, untuk menghindari terjadinya penyakit. Nah untuk yang di daerah mungkin untuk menghindari membakar lahan atau membuka lahan dengan cara dibakar, dan membakar hutan. Kadang-kadang kan orang nggak sengaja bakar lahan sedikit atau merembet ke hutan. Dan juga jangan lupa kita berdoa. Itu terutama. Kalau sudah asap tebal itu yang bisa membantu kita adalah Yang Maha Kuasa. Dengan diturunkannya hujan, semuanya ya Pak. Semuanya bisa teratasi. Ya BBLK bisa ikut berkontribusi kalau ada misalnya daerah di mana ingin tahu kondisi udaranya bisa minta bantuan BPLK untuk melakukan pengujian. Kan tadi yang saya sebutkan alat ISPU tadi kan ada di simpang DPR. Itu kan kondisi yang sekitar itu ya. Tapi mungkin Bapak ada di 10 kilo dari sini. Misalnya ingin tahu tidak kondisinya, bisa ya, Pak, ya? Bisa ke perusahaan yang ada di situ ingin tahu ya bisa minta tahu.
Kita bisa ya Pak Dariusman? Alhamdulillah pada saat ini kita bisa. Bisa. Jadi apabila ada yang ingin dan membutuhkan untuk pemeriksaan tersebut, bisa menghubungi BBLK Palembang. Mungkin bisa kita informasikan kembali bahwa BBLK itu berada di mana sih saat ini? BBLK lokasi sangat strategis ya, di jantungnya kota Palembang ya. Tepatnya di Jalan Inspektur Yazid nomor 2 itu di depan Kodam. Kodam 2 Iya, Sriwijaya. Jadi tidak terlalu jauh jaraknya dengan RSMH. Iya, betul sekali, Bu. Demikian, terima kasih informasinya dari Bapak Syukri dan Pak Dariusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan BBLK Palembang, Layanan cepat, handal, hasil akurat.